balik. Bener. Sejarah. Ya gitu belum mulai. Belum mati. Curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlin min al-amwali muttaqin. Ya masallu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penantian bagi kita semua untuk mendengarkan kajian ilmu dari tuan guru kita Ustaz Abdul Samad. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita persilahkan beliau untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi catatan amal terbaik beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariyahnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Abdul Samad, fadhil masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, hadir bersama kita di tengah kesibukannya. Maulana Zaki, hadir juga bersama kita Sekjen Jalinan Alumni Timur Tengah Al-Mukarram Ustadz Irawan Taqwa, hadir Bapak Kapolsek, Bapak anggota DPRD, Bapak Prima Salam, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang duduk di kursi, berdiri maupun di tangga, semuanya masuk surga insyaallah. Pede sekali Ustaz Somad ini bilang masuk surga, bukan saya yang menjamin. Yang menjamin adalah Sayyidina wa Syafi'ina wa Zufrina wa Maulana Muhammad. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Bapak Ibu percaya? Yang enggak percaya tak apa-apa, masuk neraka. Wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata sahabat, kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali agama Islam ini. Berzina, mencuri, masuk surga. Maksudnya yang berzina, mencuri, kalau dia bertauhid tetap masuk surga, tapi transit dulu. Sedangkan kita minta tadi berulang-ulang, wa na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhir Ramadan ini sudah malam yang ke ada yang bilang 29, malam 23. Jadi amal-amal apa saja menurut sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang akan kita laksanakan, inilah yang akan kita bahas menjelang waktu sholat sunat Isra.
Jam 6.10 kita sholat sunat Isyraq insyaallah. Sementara 6.10 inilah yang akan disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mohon maaf kepada para habaib, kepada guru, kepada para hufaz, ahlullah, penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi ini bukan karena dia mulia, tapi karena mengikut letak kamera. Kalau duduk di bawah tak nampak. Jadi nanti jangan yang di atas. Ini kan murid-murid Kiai Nawawi, para penghafal Quran semua ini. Ustaz Abdul Somad tiba-tiba tak ada adab, tak ada hormat. Udah saya jelaskan supaya dengan ada dusta di antara kita. Amal yang pertama adalah i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakan i'tikaf. Yang sudah i'tikaf tadi malam alhamdulillah. Yang belum i'tikaf mudah-mudahan hidup sampai besok malam. Kalau khawatir mati sore nanti, berniat sekarang supaya kalau dia mati sudah tercatat innamal a'malu binniyat. Tapi kalau umurnya sampai nanti malam, jangan sampai tidak i'tikaf. Nanti istrinya nanya, gak i'tikaf? Innamal a'malu binniyat. Berapa lama i'tikaf Nabi Muhammad SAW? Nabi puasa Ramadan 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11 Nabi meninggal bulan Rabiul Awal, tak sampai Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tahun ke-11 bulan ketiga meninggal. Jadi Ramadannya 9 kali. Selama Ramadan 9 kali, Nabi i'tikaf paling lama 20 hari 20 malam. Tapi selama 8 tahun 10 hari 10 malam, dan ada yang 9 hari 9 malam. Jadi aslinya kalau mau betul-betul ikut sunnah 100%, masuk petang malam 21, keluarnya malam Idul Fitri. Alhamdulillah di masjid ini nampaknya keluarnya menjelang Idul Fitri semua. Bunyinya tak yakin. Malah yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak bisa 10 malam, tak bisa 9 malam, jangan sampai tak i'tikaf sama sekali. Ustaz, saya mau i'tikaf yang minimalis. Seminim-minim i'tikaf menyatukan siang dan malam dan puasa. Ini menurut mazhab Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Jadi masuk subuh ini, keluarnya subuh besok 24 jam dan dalam keadaan berpuasa. Itu baru disebut dengan i'tikaf. Sedangkan i'tikaf yang paling minim adalah di antara 4 mazhab, mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, i'tikafnya lama sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, 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 sudah i'tikaf. Jadi bagi kita yang belum berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Keluar kita jam 6 lewat 10, sholat sunat Isyraq 2 rakaat, sudah dianggap sebagai i'tikaf. I'tikaf ini lebih lama, lebih baik. Nanti selama 10 hari Ramadan ini kita ada berjumpa dengan hari libur, hari Ahad 1 kali. Kalau insya Allah Idul Fitri tergantung anak bulan. Kalau hari Kamis nampak anak bulan, hari Jumat nampak anak bulan, hari Kamis berarti hari raya Jumat. Kalau tak nampak berarti hari raya hari Sabtu. Tak usah pikirkan dulu hari raya. Biarkan bulan bicara. Nanti diintip itu anak bulan namanya hilal. Jadi suami-suami ibu yang namanya hilal jangan keluar dulu hari Kamis, karena dia sedang diintai-intai dan dicari-cari oleh Kementerian Agama sebelum sidang isbat. Nah, maka amal yang kita laksanakan adalah i'tikaf. Bagaimana dengan perempuan Pak Ustaz? Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi SAW meninggal, istri beliau tetap i'tikaf. Padahal seorang istri suaminya tak ada, lebih baik di rumah. Tapi ketika i'tikaf, beliau melaksanakan i'tikaf.
Jadi perempuan tidak boleh ke masjid kalau menimbulkan fitnah. Di Palestina khawatir nanti ditangkap oleh tentara Israel. Tapi di Palembang ada tentara Israel. Habis semua, udah mati kena pepek. Maka insya Allah Palembang aman, damai. Jangan pergi ke masjid memakai parfum harum-haruman semerbak berdiri di sok belakang sampai ke depan imam, hilang ayat imam. Jangan pergi ke masjid bercelana sempit, mukena diletakkan di tengkuk, naik sepeda motor, celana licin, banyak atu-atu masuk paret gara-gara mereka. Pergilah ke masjid dengan tidak tabarrujal jahiliyah, bersolek jahiliyah. Suami membawa istri ke masjid untuk apa tujuannya? Untuk mendidik istri. Asalnya suami itulah yang mengajar istri mengaji, baca Quran, bagaimana sholat, bagaimana adab, bagaimana kewajiban di rumah tangga. Tapi karena suami tak sanggup, maka dibawanya pengajian ke masjid. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi ketika ditanya tentang perempuan. Kalau hanya menimbulkan fitnah, maka perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik di tempat yang sempit, tidak menimbulkan fitnah. Masjid At-Tariq ila Mardatillah, betul. Ini masjid yang paling bagus, tak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dibuat khusus di atas, tak ada laki-laki. Sudah bolak-balik disampaikan, awas bu, pakarnya tumpang. Sudah disiapkan TV bu, kata mereka kalau nonton TV bagus aku di rumah, kata dia. Allahu Akbar. Ini adalah ibu-ibu yang solehah. Dari lahir mereka lah lahir anak-anak yang soleh, penghafal Quran, berbakti kepada orang tua, mujahid fi sabilillah. Kalau ibunya sudah ke masjid berzikir, iktikaf, insya Allah anak-anaknya pun juga tunduk dan patuh, pencinta para habaib, disayang para ulama, dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktikaf itu adalah amal mandiri personal masing-masing. Tapi masyarakat kita ini kadang kalau dibuat sendiri, iktikaf sendiri-sendiri, tidur sendiri masing-masing. Maka datanglah para habaib, para ustadz membuat program iktikaf kepada seluruh jamaah. Nanti malam libur hari Sabtu, malam Ahad, jangan sampai tidak iktikaf. Yang tidak iktikaf supaya iktikaf satu malam pun jadilah. Berkumpul jam 2. Jam 2 malam kumpul, dari jam 2 ke jam 3 tadabbur surat-surat pendek. Wadduha apa maknanya, Alam Nasrah apa artinya, Iza Jaa apa tafsirnya. 1 jam sampai jam 3. Dari jam 3 ke jam 4 dicarilah para al-hafiz yang hafal Quran, membacakan tahajud 1 juz. Paling tidak kalau ditanya malaikat pernah merasakan tahajud 1 juz. 8 rakaat sebanyak 1 juz, 20 halaman Al-Quran. Lalu kemudian sampai jam 4 zikir dan muhasabah. Selama Ramadan tak pernah menangis meneteskan air mata. Maka pada malam Ramadan itu, ya Allah, ada pembimbingnya, dosa kami begitu banyak. Menangis tetes air mata. Selesai acara muhasabah ditanya, kamu kenapa menangis tadi? Entah, kamu tak tahu. Tengok depan nangis, kanan nangis, kiri nangis, maju tak nangis, nangis pulang. Rupanya THR belum cair. Nah, kadang kalau kita sendiri susah hati ini tersentuh, tapi begitu ramai, ada perasaan haru, ada sedih. Nah, ini penting. Ini sebagai proses latihan. Menangis di depan orang banyak tak salah, tapi menunggu ada orang banyak baru menangis masalah. Apalagi nangisnya nunggu kamera hidup. Udah mau nangis selesai, tanya, rupanya lupa pula kawan mencet. Padahal udah mau streaming, paksa diulang sekali lagi. Penuh dengan sandiwara. Hidup kok untuk konten. Nauzubillah. Mudah-mudahan amal kita semuanya mukhlasin al-hudin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah zikir muhasabah makan sahur. Setelah makan sahur salat subuh, setelah salat subuh tausiah sampai waktu syuruk, habis itu salat sunat isyraq 2 rakaat,
maka masuk jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paling tidak pernah iktikaf 6 jam. Nabi SAW iktikafnya ini mimbar Nabi, tempat khutbah. Masjid di mana mimbarnya? Di luar, Masya Allah. Jadi mimbarnya hari Jumat masuk. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi tempat imam, kamar Nabi di sebelah kiri. Jadi dinding itu langsung dinding kamar Nabi. Bilal kalau mau iqamat dia ketuk dinding. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh saya iqamat ya Rasulullah? Kata Nabi, aqimis shalah. Iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya setelah Nabi meninggal, Bilal tak sanggup lagi iqamat, pindah dia ke Damaskus. Kenapa? Karena dulu setiap mau iqamat dia ketuk itu pintu. Sekarang Nabi sudah tak ada. Tak sanggup dia mengetuk pintu itu, nanti diketuk tak ada yang keluar. Lebih baik tak pindah ke Damaskus. Bilal bin Rabah. Tapi Nabi selama Ramadan dia tidak masuk ke kamar itu. Dia di masjid. Makanya nanti panjang umur sehat badan. Itu di Taman Raudhah ada satu tiang. Tengok di atas sebelah kiri tulisannya Ustuanatus Sarir. Tiang Ustuanah tiang. Sarir tempat tidur. Tiang tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi saat iktikaf malam. Dia tidak tidur di kamar, tapi tidur di bawah Ustuanatus Sarir. Panjang umur sehat badan. 4 Oktober Ustadz Kemas Ali, Ustadz Irawan Taqwa, Habib Andi bin Syihab akan berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah akan kita lihat tiang itu sama-sama, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Nah, lalu kemudian suatu ketika Nabi pergi ke dekat pintu. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, ibu kita semua ummul mukminin? Nawilinil khumrah. Wahai ummul mukminin Aisyah, tolong ulurkan kain. Kenapa Nabi tak masuk ke kamar? Nabi tak masuk ke kamar takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke masjid? Sayyidatuna Aisyah tak masuk ke masjid, mohon maaf, karena itu sedang berhalangan. Itulah dalil perempuan yang berhalangan tak boleh masuk masjid. Aisyah tak masuk ke masjid dan Nabi tak keluar masjid. Lalu bagaimana caranya? Beliau mengulurkan kain. Jadi kalau ada kebetulan ibu yang sedang uzur, berhalangan, tak bisa masuk ke masjid, boleh mengulurkan sirum. Kolak boleh. Masuk tangannya ke jendela. Bapak jangan keluar untuk mengambil, dan ibu jangan masuk ke dalam kalau sedang tak boleh, tapi tangannya mengulurkan boleh. Hai guys, ini ada makanan buka puasa. Begitulah istri soleha. Syukur-syukur dia ikut iktikaf, anaknya yang mengirim. Kalau semuanya ikut iktikaf bagaimana Pak Ustaz? Maka ke depan masjid-masjid mesti buat program iktikaf 10 hari 10 malam. Makanan ditanggung oleh orang-orang yang baik hati atau iuran bersama. Sebelum hari kiamat, sebelum kita meninggal, kita minta pengurus-pengurus masjid membuatkan program iktikaf 10 hari 10 malam. Amin. Ini amal iktikaf. Kami nanti di Pekanbaru akan membuat program iktikaf. Ustadz Somad di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera namanya, dapat jatah hari Ahad malam Senin seperti yang tadi saya sampaikan, dari jam 2 malam sampai jam 7 pagi. Itu diisi dengan kajian-kajian dan lain sebagainya. Selama iktikaf itu apa aja isinya Pak Ustaz? Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Saya tak bisa sholat Pak Ustaz, kaki sakit, kepala berkunang-kunang, baca Quran, duduk menghatamkan Quran. Ini sudah malam ke-23, berarti besok malam 24. Bacaan Qurannya baru 20 juz, tekor 4 juz. Ini mengejar ketertinggalan. Inilah masanya mengejar. Yang sudah hatam sekali, kejar hatam 2-3 kali.
Saya Pak Ustaz baca Quran pun tak bisa, kadang titik nampak tigo. Tak bisa. Kalau begitu pejamkan mata, duduk dan berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tasbih zikir, takbir zikir, takbir zikir, la haula wala quwwata illa billah zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, astagfirullah zikir, sholawat zikir, baca Quran zikir. Saya Pak Ustaz zikir pun tak bisa juga. Sungai Musi dekat dari sini. Nah, udah tahulah apa yang mau dilakukan. Baca Quran tak bisa, sholat tak bisa, zikir tak bisa. Untuk apalah hidup di Palembang ini? Buat semak aja. Apalagi yang bisa kita lakukan selain beribadah? Tujuan kita hidup ini bukan lain-lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa untuk beribadah. Kalau memang kita ini untuk beribadah, bagaimana mencari nafkah, cari makan ke pasar, jualan? Kalau memang hidup untuk ibadah, bagaimana dengan menikah? Bagaimana dengan punya anak? Menikah adalah ibadah dan punya anak juga adalah ibadah. Makanya ibu nanti kalau tetangganya rese, kamu tahu nggak, kamu hamil, kamu ini hamil, kemarin hamil, ibadah. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Nanti bapak menikah diam-diam, istrinya nanya, kamu suami kurang ajar, ketahuan nikah diam-diam. Ini ibadah. Kata Ustaz nggak boleh diam. Ini khusus beda. Kata Sayyidina Muhammad SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan, buat orang banyak tahu. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan duf gendang. Supaya apa? Supaya orang tahu, supaya nanti saat bonceng jalan bersama tidak menimbulkan fitnah. Masa ngaji sama Habib tapi suka maulid, tapi ternyata bawa perempuan tak mahram? Itu istrinya. Oh istrinya, kok kita nggak tahu? Cuma kita tak diundang. Nah ini kalau dibuat di masjid, orang ramai, tahulah semua diiklankan. Ini amalan yang pertama, namanya i'tikaf. Amalan yang kedua adalah membayar zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan membayar 1 sa'. Berapa 1 sa' itu? Jawab sana anak-anak muda. 1 sa' 50 kilo, itu 1 sa'. 1 sa' itu 4 mun. 1 mun itu 7 on setengah. 7 on setengah kali 4, 3 kilo. Tapi Pak Ustaz kata Kementerian Agama 2,5, kata Ustaz kami 2,7. Yang mengatakan 2,5 ada dalilnya berdasarkan ikhtilaf tentang takaran Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Nama kitabnya Al-Makail takaran wal Mawazin timbangan Asy-Syar'iyyah menurut syariat Islam. Bukunya lengkap, bisa download di PDF, tinggal tulis saja di Google Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah PDF, enter, download. Sudah saya download kok nggak dapat, Pak Ustaz, pakai habis. Nama penulisnya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, ulama besar Al-Azhar, alim dalam bidang usul fiqh. Maka kitab ini bagus. Yang punya 2,5 baik, 2,7 tak salah. Tapi saya dari dulu membayar zakat fitrah 3 kilo. Supaya apa? Supaya keluar dari khilaf. Kalau kita bayar 2,5, nanti tiba-tiba datang Ustaz ceramah 2,7, berbisik-bisik di dalam. Tapi kalau kita bayar 3 kilo, datang setan berbisik, kamu kemarin tidak sah karena 2,5. Langsung kita bayar, dia kok setan, aku udah bayar 3 kilo. Jadi kelebihannya itu terhitung sebagai sodakoh, bukan somat. Ini kita bersodakoh. Jangan berhitung-hitung dengan Allah. Nanti kalau kita berhitung-hitung dengan Allah, Allah berhitung-hitung pula dengan kita. Dikasihnya kita nafas setengah, baru tahu. Judul lagunya setengah nafas hilang, susah nafas.
Nah ini semua kalau kita tak berhitung-hitung dengan Allah, Allah pun tak berhitung-hitung pula memberi rezeki pada kita. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Amin. Allah beri kita rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka insyaallah. Nah, membayar zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali dengan quds al-balad, makanan pokok. Jadi kalau kita kebetulan tinggal di Papua, bayar pakai sagu karena makanannya papeda. Kalau kebetulan kita tinggal di kampung itu orang makan jagung, ya bayarlah jagung. Kalau di kampung Ustaz Somad, ya tentu aja roti. Mana makan roti? Saya makan nasi. Tapi Ustaz di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Di Maroko orang tidak makan nasi, makan roti gandum. Jadi saya tetap membeli beras. Saya masukkanlah beras ke dalam plastik dari pasar jalan. Datang kawan saya di asrama itu, satu dari Pakistan, namanya Abu Amar dari Karachi, yang satu lagi dari Chittagong. Chittagong itu Bangladesh, namanya Abu Ahmad. Ketawa Abu Ahmad nih sama si Amar nih. Abu Samad, anda tak kurus? Ente di Maroko masih makan nasi, kata dia. Kami udah di Maroko dimakan gandum terus, tak bisa kami makan nasi. Saya bilang, saya kalau tak makan nasi ini lemas badan saya. Perut kenyang tapi badan lemas. Nah, besok kira-kira beberapa hari sudah itu saya berdiri di jendela. Saya tengok kawan saya berdua nih memikul beras. Turun saya kejar. Kemarin kalian ejek saya, kalian bilang tak makan nasi. Ini kalian beli beras. Kata dia, kami Abdul Somad kalau tak makan nasi, otak kami tak bekerja. Rupanya dia makan nasi juga, dia ngeprank saya. Nah inilah, kita ini memang tak bisa kalau tak makan nasi. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Ada ulama, ada orang Mesir, dia menulis kitab judulnya Ajaibul Aqsbah wal Asfar, keajaiban perjalanan. Ini orang keliling dunia berjalan. Tapi selama perjalanan itu yang paling dia heran adalah ditulisnya di buku itu ada di rumah. Selama saya berjalan keliling dunia, yang paling saya heran ada di negeri ini orang di dunia ini ada manusia yang bisa makan nasi 3 kali. Indonesia namanya. Heran mereka nengok kita bisa makan nasi sehari 3 kali. Mau diapakan lagi? Karena memang kita dari kecil makan nasi, makan ikan tak boleh. Nasinya mana? Makan mie pun pakai nasi. Tiba-tiba setelah besar disuruh tak makan nasi, meninggal. Jadi kalau anak-anak itu mau tidak makan nasi, dari kecil jangan kasih makan nasi. Biar murah kasih makan rumput. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua walaupun makan nasi sehat walafiat. Amin. Ada dokter yang mengatakan 3 yang warna putih ini racun, kata dia. White poison, racun putih. Yang pertama gula, yang kedua nasi, yang ketiga gandum. Ketiga-tiganya mengandung gula. Itu makanya nasi itu kalau kita tinggalkan dikerumuni semut, karena nasi mengandung gula manis. Orang kalau nggak kena diabetes mellitus, kena gula darah tinggi, kencing manis, tidak boleh lagi makan nasi. Kaya raya, duit banyak, di restoran mahal, apa kata pelayan? Silakan makan Bapak, semua sudah ada, kepiting, udang, semua sudah siap. Makanan saya belum datang. Sudah Pak, semua sudah datang. Ada satu pesanan belum. Apa Pak? Rebus kentang nggak pakai garam. Kalau kebetulan nasibnya mirip macam yang saya sampaikan ini, jangan tersinggung. Isi ceramah tidak untuk menyindir jamaah. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan karena tersinggung, memang aja sudah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah. Nah, mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu mayoritas Hanafi. Mesir sebagian yang bermazhab Hanafi. Syekh Yusuf Al-Qardawi itu mazhabnya Hanafi. Maka menurut mereka membayar zakat fitrah pakai uang. Dalilnya mana? Pakai hadis juga. Hadisnya ughnuhum lihadzal yaum. Buatlah mereka hari ini jangan sampai meminta-minta.
karena hari itu adalah hari Id. Hari Id adalah hari raya, kita wajib berbahagia. Makanya pagi habis sholat Idul Fitri, masukkan beras ke dalam plastik, cari mana orang fakir miskin, serahkan, supaya jangan sampai dia tak makan pagi itu. Tapi kalau begini cara kita membagi zakat fitrah, nanti ada fakir miskin yang banyak sekali dapat beras, dan ada yang tak dapat sama sekali karena dia tak keluar rumah. Alhamdulillah sudah dikoordinir pengurus masjid, yang membayar ke masjid sah, yang menyerahkan langsung sah. Tapi supaya ada pemerataan, bagus diserahkan ke masjid. Saya sejak pulang dari Maroko 2008 sampai Ramadan ini 2023, sudah 15 tahun tidak pernah membayar zakat fitrah pakai duit. Saya membayar pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada jamaah yang memakai mazhab Hanafi, karena mereka masih sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian berikutnya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan maka hendaklah berpuasa. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah anak bulan itu menjadi penetap ibadah. Idul Fitri, Idul Adha, wukuf di padang Arafah, tahun baru hijrah, bukan berdasarkan tengah malam meletup mercon, tapi berdasarkan anak bulan. Kata orang Melayu anak bulan, kata orang Arab hilal. Kalau bulannya bulan Badar, Tala'al badru alaina, Badar. Tapi kalau bulannya sabit, namanya hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin, Hilaluddin. Bahkan nama Sultan, Sultan Badruddin. Badar bulan purnama, di agama bulan purnamanya agama yang menjadi penerang penyuluh di tengah gelap malam. Jadi kalau punya anak dikasih nama Badruddin, dia akan menjadi penerangnya agama. Syamsuddin, mataharinya agama. Juga anak perempuan udah jadi nama perempuan. Siapa namanya? Badariyah, Hilaliyah. Ini begitulah orang Islam ini mengasih nama. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian menengok anak bulan. Alhamdulillah, saya tak tahu di Palembang di mana dipasang itu teropong. Kalau di Pekanbaru Riau di Jalan Jenderal Sudirman ada gedung paling tinggi, dipasanglah teropong untuk mengintai anak bulan. Harga teropongnya itu dulu dibeli beberapa puluh tahun yang lalu, harganya 50 juta. Dan sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, ada juga yang posting. Beberapa kawan saya naik ke atas postingnya, alhamdulillah gaji 13 kenapa? Biasanya pas pengumuman sidang isbat Kementerian Agama, berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong yang ada di Sulawesi, karena wilayah timur saja di tepi laut itu biasanya terang nampak. Kalau di Maroko melihat anak bulan itu di gurun pasir Sahara, perbatasan Mauritania, itu nampak jelas anak bulan. Itu hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang melihat anak bulan ini mesti masih muda, berilmu, beriman, bertakwa, dan tersumpah oleh Kementerian Agama. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa saya melihat anak bulan. Kenapa mesti muda dan matanya sehat diperiksa oleh dokter? Karena pernah kejadian yang menengok anak bulan di orang tua, matanya sudah rapuh, lalu kemudian dia mengaku menengok anak bulan, padahal belum nampak anak bulan. Rupanya bulu matanya gugur. Makanya anak bulan, itulah maka saksinya muda, tersumpah, matanya sehat, sudah diperiksakan matanya, lalu dia bersaksi. Seandainya di Indonesia ini ada bersaksi 2 orang, maka cukuplah itu sebagai penetap.
berdasarkan penampakan anak bulan dari beberapa teropong yang dipasang dari Sabang sampai Papua, maka dengan ini menetapkan kita tinggal menunggu saja. Setelah iktikaf, bayar zakat fitrah, menunggu anak bulan. Setelah itu ditetapkan, kita pun bertakbir habis maghrib sampai khotib naik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai jam 2 malam takbir berkumandang, meriah. Begitu ditengok ke masjid, rupanya flash disk. Banyaklah nanti yang masuk surga di flash disk sama VCD. Orangnya makanya anak-anak muda ini dilatih malam takbir. Dan insya Allah di Palembang anak-anak muda nanti bertakbir di atas jembatan Ampera, lalu dipasang drone dari atas. Allahu Akbar. Saya mendapat kirimannya, tengok nih Ustaz, lengwang luar biasa. Pas ditunjukkan ke Ustaz lain, betul nih Ustaz, ini 5 tahun yang lalu Pak. Sebelum Covid Pak Ustaz. Syiarkan malam takbir ini, syiarkan. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kenapa menyembelih kurban itu dibawa anak, dibawa istri? Syiar. Ada orang yang imannya lemah, menengok umat Islam tak ramai, dia letoy loyo mulai bawanya mau mati. Tapi begitu lihat ramai berkumandang, bangkit semangatnya. Begitu juga dengan tetangga sebelah yang menyepelekan kita. Apa itu orang Islam? Ke masjid cuma 2-3 orang, 2,5, yang satu tertidur. Wah, begitu mereka lihat malam takbiran jalan penuh. Hati-hati umat Islam yang tidak. Mereka memang tak ke masjid, tapi kalau malam takbiran luar biasa. Oh nggak puasa? Aduh saya sakit mah. Nggak sholat? Aduh enjoy. Ini motor bisa res malam takbiran. Wah, luar biasa. Jadilah orang macam ini masuk surga cuma 2 menit aja. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Tak boleh kita doakan yang tak baik. Nabi patah giginya, bedak melipisnya, datang sahabat meminta doakan laknat. Kata Nabi, kamu buas laknat. Itu tidak diutus melaknat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pandangan kita kepada saudara kita adalah pandangan kasih sayang. Betul Pak, saya memang kalau melihat orang itu kasih sayang. Siapa yang kalau lihat kasih sayang? Istri kawan saya. Tak boleh. Kita memandang umat Nabi Muhammad SAW ini, menengok orang mabuk sakau, sayang kita selamatkan dia supaya berhenti dari narkoba. Amin. Dan orang maksudnya zalim aniaya. Kata Nabi SAW, unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman atau mazluman, dia penzalim atau teraniaya. Kalau teraniaya bisa kami tolong ya Rasulullah. Tapi kalau orang menganiaya, bagaimana kami menolongnya? Tahan tangannya. Orang-orang yang menganiaya orang lain, tahan tangannya supaya jangan sampai dia menganiaya. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Takbir dari mulai azan maghrib sampai khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar Idul Fitri, bertakbir dia 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Habis itu tidak ada takbir lagi. Soalnya saya pernah sholat zuhur, mampir ke masjid. Terus saya sholat zuhur, imamnya takbir lagi. Allahu Akbar, Allah. Makmum udah mulai bisnis. Yang takbir 4 hari itu Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13. Idul Fitri sudah habis naik khotib, dikasih tahu selesai sholat. Pak Imam, takbir udah habis. Tidak ada habis, kita takbir mengagungkan Allah. Kalau udah salah mengaku aja.
Bertakbir yang mengagungkan Allah. Tapi takbir syirat takbir yang malam Idul Fitri ini itu berlakunya setelah khotib naik mimbar maka selesai. Kita tetap mengagungkan Allah. Takbir memang Allahu Akbar. Takbir itu dari mulut takbir raya. Kita masih puasa lagi. Lalu kemudian setelah itu jangan sampai tidak sholat Idul Fitri. Oh, sholat Idul Fitri jangan ingatkan Pak Ustaz. Kami memang nggak sholat, tapi Idul Fitri sholat. Sholat Idul Fitri itu substansinya mendengarkan khutbah. Masalah sholat 2 rakaat, qobliyah pun 2 rakaat, doa pun 2 rakaat, tapi mendengarkan khutbah. Al-Hujjah, mohon maaf, perempuan yang berhalangan saat 1 hari Idul Fitri 1 Syawal tetap di bawah, tapi dia tidak sholat. Zaman Nabi, perempuan-perempuan dibawa ke pelataran, tapi dia tak masuk ke tempat sholat. Dia hanya mendengarkan khutbah. Makanya nanti waktu khutbah itu jangan bercerita. Ini khotib juga naik mimbar, masihlah bercerita. Yang ditanya apa? Bukan nanya begini. Bagus, halus. Datang ini kan mau mendengarkan khutbah. Nanti ibu kalau ada yang bertanya-tanya waktu itu langsung takbir. Allahu Akbar. Bapak ini juga ditanya. Ini kita mau mana? Jawab mana? Masa begitu ada orang yang ngomong. Allahu Akbar. Nah ini semua mendengarkan khutbah inilah substansinya. Khotib yang bersemangat luar biasa. Mudah-mudahan sampailah umur kita ke sholat itu. Yang mamanya kuat sekali pasti beli bajunya udah. Lalu kemudian setelah itu pulangnya dari jalan yang berbeda. Berangkatnya tadi dari jalan sini, pulangnya dari jalan sini. Supaya apa? Banyak ketemu orang, bersalaman, menyambung tadi silaturahmi. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Itu kalau tak hafal saya. Nah, tapi tetap menjaga adab-adab. Sesama laki-laki salaman. Kalau sama perempuan, tak boleh. Jangan sampai menyentuh tangan perempuan. Seandainya ditusukkan api paku dari neraka yang menyala, ditusukkan ke tapak tangan kamu, lebih baik min antamus saya dan mar'atin la tahillu lahu daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal baginya. Ustaz Somad ngomong aja kemarin, tapi tengok videonya Ustaz pegang tangga. Nah, saya pegang, saya begini, dia menyentuhkan dia. Saya udah mulur-mulur, kena sedikit astagfirullah. Kemarin kami dapat videonya, kami tengok Ustaz ada megang tangan perempuan. Orang tua, tapi ibu hati-hati juga. Sekarang ada penyakit namanya, dia nengok anak gadis tak diselera. Buat nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus complex. Ingat, setan setelah Idul Fitri dilepas. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah nenek-nenek. Tetap jaga. Saya tak ada nafsu Pak Ustaz, udah macam abang saya, udah macam kakak saya, udah macam adik saya, udah macam emak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ini kadang orang ini merasa lebih tahu dari Allah. Saya Pak Ustaz, sholat ikut syariat Allah, puasa ikut syariat Allah, tapi masalah salaman ini saya lebih tahu daripada Allah. Oh, siapa kamu? Maka ini sunnah-sunnah ini kita laksanakan. Yang selama ini putus disambung, yang selama ini patah yang retak direkatkan kembali. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan bicara. Boleh untuk ambil status, tapi nanti satu Syawal. Yang sekarang pastinya tidak. Nah ini semua insya Allah. Yang punya usaha baju kaos bagus ya, tulis belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit cuma obat akan dicari. Tapi jangan dipakai waktu sholat. Dipakai waktu sholat, tengok kawan di belakang. Makanya kalau sholat itu pakai baju yang polos-polos. Tapi yang bertulis kamu salah. Tertulis pula di belakang sahabat puas. Dalam hati di mana lah belinya ini?
Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampai jam 6 lewat pula dari 10 menit. Kita tetap sholat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Saya tak pakai usolli Pak Ustaz. Enggak usah pakai usolli. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.